Ini juga sangat lucu sekali. Belum rampung 100% sudah diresmikan. Ini sangat wow sekali. Kemungkinan baru saat ini ya. Kemungkinan dikejar-kejar pada tanggal 20 Oktober dan belum rampung, tiba-tiba diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sangat wow sekali. Nah, ini sudah tanggal 12 Oktober 2024 ya. Padahal kalau saya melihat pemberitaan pada saat lalu ya, pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto itu akan digelar sebelum tanggal 10 Oktober. Tetapi sampai saat ini pun tanggal 12 Oktober tidak ada pertemuan yang dimaksud. Nah, bahkan juga pada saat lalu ada pemberitaan yang semangat untuk mempertemukan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu adalah Puan Maharani. Apakah benar demikian? Ibu Megawati sebenarnya tidak ingin bertemu dengan Pak Prabowo Subianto? Memang pada saat lalu ada pemberitaan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sini juga ya, bocoran Prabowo dan Megawati akan bertemu sebelum 10 Oktober. Kader PDIP masuk kabinet masih 50-50. Pada saat lalu ada pemberitaan juga, ada 3 kader PDIP yang akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Itu juga masih menjadi isu yang hangat ya saat ini, dan belum ada konfirmasi yang jelas terkait 3 menteri dari PDIP akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Otomatis lah kalau ada 3 kader PDIP yang masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran, sudah dipastikan PDIP akan berada di koalisi. Sudah pastilah itu, karena mendapatkan 3 kursi menteri. Pertanyaannya, siapakah yang berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan? Nah, kemungkinan ya ini masuk dalam sejarah. Karena apa? Karena Indonesia, negara demokrasi yang terbesar di dunia, tidak ada partai yang memberanikan dirinya untuk berada di luar pemerintahan. Ini juga sungguh mengejutkan loh. Banyak partai-partai politik tetapi tidak ada yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Ini sungguh mengejutkan. Padahal yang digadang-gadang itu adalah dari PDIP. Dan semoga saja PDIP besok memutuskan benar-benar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, bisa mendengar akar rumput. Setidaknya PDIP akan berada di oposisi atau berada di dalam pemerintahan. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan sini ya, bocoran Prabowo dan Megawati akan bertemu tanggal 10 Oktober, padahal saat ini juga sudah tanggal 12 ya. Artinya pertemuan juga belum tercapai. Entah ini permasalahan apa atau memang keduanya lagi sibuk dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, ketika Presiden Joko Widodo meresmikan IKN, itu Pak Prabowo bahkan juga tidak hadir. Ini juga pertanda apa? Ya, kemungkinan Pak Prabowo sibuk ya untuk menyiapkan kabinet-kabinet di pemerintahan. Ya, bisa saja karena diwakili oleh Ketua MPR yang baru, Ahmad Muzani. Ini dikomentari oleh Cynthia. Kayaknya Pak Jokowi sudah membaca gelagat Prabowo yang enggan melanjutkan legasi dari ambisi politiknya. Makanya Jokowi mengunci terlebih dulu langkah politiknya Prabowo dengan bergegas meresmikan IKN. Kayaknya Prabowo dan keluarga besarnya jengkel banget deh sama Bu Fafa. Apalagi juga ditambah dari pemberitaan dari Tempo ya, yang tidak terima dengan Fufu Fafa itu dari keluarga Pak Prabowo sendiri. Wah, itu juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, ini juga ada pemberitaan ya, rencana pertemuan Prabowo Mega 17 Oktober hingga opsi di batu tulis. Berarti 3 hari mendekati pelantikan. Wah, itu menurut saya juga sangat ribet sekali ya untuk mempersiapkan pelantikan besok ya. Apakah pertemuan yang dimaksud tanggal 17? Menurut saya sangat mepet sekali ya dengan pelantikan ya. Rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri kian santer terdengar. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Mega bakal lebih cocok jika digelar pada 17 Oktober. Hari itu merupakan ulang tahun Prabowo ke-73. Wah, apalagi ulang tahunnya Pak Prabowo Subianto ya. Kayaknya juga malah tidak mungkin pertemuan antara Ibu Megawati terjadi pada ulang tahun Pak Prabowo. Lebih relevan lagi pertemuan Prabowo dan Megawati dilakukan saat ulang tahun Prabowo 17 Oktober, kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen. Namun, ia mengatakan pertemuan kedua
kedua tokoh ini tidak harus dipaksakan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober. Muzani menyebut silaturahmi Prabowo dan Mega tetap relevan dilakukan sebelum atau setelah pelantikan. Silaturahmi kapan saja relevan, lagi dicocokkan waktunya, lebih cepat lebih baik, ujarnya. Sementara Sekretaris Jenderal PDI Hasto berharap pertemuan Prabowo dengan Megawati dapat terwujud sebelum pelantikan presiden wakil presiden pada 20 Oktober. Ia menyebut pertemuan Prabowo Megawati adalah hal yang baik dan telah dikomunikasikan secara intens. Kemudian secara intensif sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto? Ya, walaupun sih konon katanya itu akan berada di koalisi dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, otomatis lah kalau PDIP bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran sudah fix ya. Di pemerintahan Pak Prabowo tidak ada yang berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Coffee, infonya sih keluarga Pak Prabowo marah besar Rahma Fufafa. Ambisi banget ya, istana IKN jelas-jelas belum selesai tapi sudah diresmikan. Aneh, dalam budaya manapun pamali bangunan rumah atau istana yang belum selesai diresmikan. Dari EZ, bagaimana ceritanya peresmian IKN yang begitu fenomenal dilakukan dengan cara sederhana dan tidak dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih? Iya, seharusnya adalah setidaknya Pak Prabowo Subianto atau bahkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih pada periode 2024-2029. Seharusnya minimal Gibran Rakabuming Raka hadir. Dari Said, tanpa disadari semua pihak ternyata ada aib yang besar dilakukan anaknya membuat retak 1000 dan secara tidak langsung ini mengonfirmasi bahwa Fufafa bukanlah adu domba tapi aib dari seorang wapres terpilih dilakukan di dunia maya. Iya sih, seharusnya pada Pilpres 2014 yang lalu ya, seharusnya bisa dijaga-jaga ya kata-katanya. Jadi tidak terungkap saat ini, apalagi ketika terpilih menjadi wakil presiden tiba-tiba akun Kaskus Fufafa muncul yang bahkan Roy Suryo menyebut 99,9% adalah milik Gibran. Dari Putra Nusantara, benar itu dengan menyandra kasus food estate. Pemilik akun Fufafa tidak ada etika dan moral, ya seperti itulah. Nah, bahkan yang cukup unik, Jokowi titip pesan ke Prabowo untuk resmikan Istana Garuda di IKN, padahal juga Pak Prabowo-nya tidak datang ya di sini. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 11 Oktober. Namun Jokowi mengatakan bahwa pembangunan istana di IKN masih belum rampung 100%. Ini juga sangat lucu sekali. Belum rampung 100% sudah diresmikan. Ini sangat wow sekali. Kemungkinan baru saat ini ya, kemungkinan dikejar-kejar pada tanggal 20 Oktober dan belum rampung, tiba-tiba diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sangat wow sekali. Dalam peresmian itu dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut, Menteri ATR, dan lain sebagainya. Pada sore hari ini kita bersama-sama meresmikan Istana Negara di IKN. Jokowi dalam sambutannya pada 11 Oktober. Sedangkan untuk Istana Garuda saat ini Jokowi mengatakan pembangunannya masih belum rampung. Progresnya masih dalam tahapan finishing. Dan karena Istana Garuda dalam proses finishing dan kemungkinan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, tapi pada hari ini saya meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Ya, seharusnya kan sama-sama ya, diresmikan secara bersama-sama. Dengan demikian, nantinya untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2024-2029. Ya, seperti itulah. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.